Orang Kristen ketika punya masalah, setia banget rajin ke gereja, duduk paling muka, ibadah semua, doa-doa apapun diikuti. Sampai ini bapak-bapak hadir pula di doa kaum janda. Saking semangatnya, doa semalam suntuk hadir, doa pagi hadir, doa siang hadir, doa sore hadir, doa menjelang sore hadir. Pokoknya semua doa dia hadir. Setia banget. Ketika nyanyi punya masalah, angkat tangan paling tinggi, bersorak paling besar. Tapi ketika jawabannya sudah didapat, mulai deh lama-lama datang ke gereja udah gak on time. Lama-lama mulai mundur. Lama-lama nyanyi angkat tangan, sekarang udah gak angkat tangan. Dulu angkat tangan full, lama-lama setengah tiang. Lama-lama lagi angkat tangannya sebentar. Lama-lama lagi angkat tangan, doanya begini. Kapan aminnya? Nah, itu pun sudah dicontohi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ditolong Tuhan, lupa. Ditolong Tuhan, lupa. Ternyata kita pun juga sama penyakitnya. Jadi pesan saya di 2012 nanti, saya percaya pasti doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Namun jangan lupa, setelah dijawab, terus andalkan Tuhan. Tuhan kita ini bukan seperti payung yang hanya diambil dari kloset pada saat mendung. Moga-moga hujan, aku buka payung ini. Tuhan bukan payung. Jadikan Tuhan itu seperti kartu ID kita. Kemanapun kita pergi, kita bawa. Begitu. Bukan seperti payung. Aduh, udah mau mendung, ada masalah datang, baru Yesus dikeluarin. Yesus tolong. Tapi di saat gak ada masalah, Yesus kita simpan. Bukan seperti itu. Yesus juga bukan seperti dokter yang kalau sakit kita datang, nggak sakit kita bilang, dah dokter, ketemu di mall ya. Harus kita libatkan Tuhan. Pendeta gereja terbesar di dunia namanya David Wonggicho, dia orang Korea. Dia selalu berkata begini, dia bilang kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu dijadikan seperti temannya. Dia selalu bilang begini, kemanapun dia mau pergi, dia berkata, ayo Roh Kudus kita pergi. Dia mau khotbah, lagi duduk seperti tadi, dia berkata, ayo Roh Kudus kita khotbah. Lalu ketika dia mau naik pesawat, dia bilang, ayo Roh Kudus kita naik pesawat. Sorry, saya nggak beliin kursi buat kamu. Kursi saya nomor 23E. Kemanapun dia pergi, dia mau tidur pun dia berkata, ayo Roh Kudus kita ke kamar tidur. Roh Kudus itu selalu dilibatkan, selalu diajak. Bahkan dia ini kan orang Korea. Ini maaf, saya bukan yang melecehkan orang Korea. Orang Korea itu kalau ngomong Inggris itu kurang bagus, ada logatnya. Contoh ketika mereka ngomong orange itu kan jeruk ya, jeruk orange. Mereka itu nggak bisa ngomong akhiran ng, pasti ngomongnya orangey. Jadi ketika ngomong orange, dia ngomong orangey, nggak bisa ngomong pakai ada akhiran ng. Nah, Choi Yong-gi pun ini kan orang Korea asli. Dia nggak pernah belajar Inggris dari secara akademis. Artinya dia tuh nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tapi ketika dia khotbah di depan pendeta-pendeta yang orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, yang semua pakai fasih bahasa Inggris. Dan ketika dia berkhotbah bahasa Inggris, semua orang terkagum-kagum. Karena memang sebelum dia naik, dia berkata, ayo Roh Kudus kita khotbah bahasa Inggris. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua libatkan Tuhan. Amin. Seperti khotbah saya kemarin, kita kan kalau rajin ke gereja ada Roh Kudus di hati kita. Amin. Libatkan dia terus, minta tolong. Kalau ada kita anak-anak muda mau lamar pekerjaan, doa Roh Kudus bantu aku supaya di interview ini aku bisa ngomong. Lalu kita lagi mau bikin apa? Kita doa Roh Kudus mau tekan bisnis sama rekan bisnis kita. Roh Kudus bantu aku supaya aku bisa tekannya ini yang benar. Kalau dia mau menipu aku, tolong halangi. Kalau memang ini bisnis yang bagus, tolong buka jalannya. Minta tolong sama Tuhan. Bahkan ini guyon saya kalau di Jakarta, saya khotbah di ibadah kaum muda, saya bilang begini, kalau ada anak laki-laki mau nembak anak cewek, maksudnya mau jadiin pacar gitu, saya sampai guyon ke mereka, saya bilang gini, doa minta tolong sama Roh Kudus supaya nanti cewek itu akan menjawab ya bukan tidak. Jangan sampai mau nembak salah ngomong. Satu contoh lagi nih, ini intermezzo aja. Jadi waktu itu di gereja kita, apa saya selalu sampaikan, Tuhan kita tuh selalu pasti menjawab doa kita, asal kita doanya dengan iman. Lalu dicontohkan begini, salah satu jemaat kita itu di Kelapa Gading, ini udah lama kejadiannya, dia seorang perempuan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada hamba imam yang besar. Dia salah doa, maksudnya dia iman. Maksudnya Tuhan berikan aku iman yang besar. Dia salah doa, Tuhan berikan aku imam yang besar. Setelah dia salah doa beberapa tahun kemudian, ternyata dia kawin dengan pendeta yang gemuk. Baru di situ kita lihat, wih, salah doa aja itu dijawab Tuhan. Apalagi nggak salah doa.
Nah, Bapak Ibu, jadi maksud saya kita nggak usah berhenti berdoa, teruslah berdoa. Pakai semua waktu berdoa. Lagi nyuci piring, lagi ngurus anak, kita doa terus naikkan syukur kepada Tuhan. Selalu kontak terus sama Tuhan. Tuhan rindunya supaya kita tuh punya hubungan. Ini kan ngomong-ngomong lagi di Yunani nih. Yang saya pelajari dari waktu kami sekolah Alkitab. Jadi kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk kata mengenal Allah, ini pas ada Ibu Angel bisa dikoreksi. Kalau kata yang dipakai untuk mengenal, misalnya contoh, Alkitab kan selalu mengatakan kita harus mengenal Allah kita. Nah, kata mengenal yang dipakai dengan seperti laki-laki dan suami dan istri berhubungan badan itu dipakai kata yang sama. Sekarang masih gitu nggak Ibu Angel? Tadi apa? Saya kurang dengar Pak. Kata, misal kita mengenal Tuhan. Kata mengenal itu dalam bahasa Yunani itu katanya sama dengan ketika suami dan istri berhubungan badan. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah mengalami perubahan atau enggak. Sama, sampai sekarang masih sama. Nah, itu yang kami pelajari dulu. Bahasa Yunani yang kami pelajari di sekolah Alkitab itu bukan Yunani modern sekarang, itu yang zaman dulu, yang istilah Jakarta jadul, zaman dulu. Nah, itu yang kami sebut bahasa Yunani koine. Nah, itu bahasanya dipakai ketika manusia mengenal Allah. Itu katanya apa ya Bu Angel, masih sama nggak? Katanya apa ya, saya lupa. Mengenal Allah kayaknya, nggak tahu, mungkin yang lain deh. Pokoknya intinya jadi seperti kita mengenal Allah itu harus sama seperti suami dan istri berhubungan badan. Jadi waktu kami sekolah Alkitab tuh kami diajarinya begitu. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau mengenal Allah kita, harusnya tuh dekatnya seperti suami sama istri. Harus dekatnya seperti itu. Jadi bukan Allah yang jauh, Allah yang harusnya dekat. Seperti suami sama istri kan udah saling kenal nih, ya kan? Suami, istri langsung tahu, oh mau kopi. Atau dua kali, oh gulanya kurang. Seperti itu. Nah, harusnya Tuhan kita tuh seperti itu sama kita. Kedekatannya seperti suami istri. Itu seperti itu. Nah, harapan saya mulai sekarang, ayo kita dekatkan diri kita terus sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Ngomong-ngomong, kita ibadah harus selesai jam berapa? Enggak. Oke, kita angkat sebuah pujian dulu ya. Sebelum saya tutup dalam doa. Bisa pujian janjimu seperti fajar pagi hari? Oke. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini ketika ku hadapi